Inilah video amatir yang direkam warga saat terjadi fenomena hujan es Senin sore di Taman Sidoarjo. Hujan es batu hari ini. Batu kan? Fenomena ini terjadi selama 10 hingga 15 menit. Beruntung tidak ada kerusakan meski butiran es masuk hingga ke dalam pendopo balai desa akibat diterpa angin kencang. Ananda, salah satu staf balai desa, mengaku kaget dengan fenomena itu karena baru pertama kali dilihatnya. Berapa? Lumayan ya Pak ya, sekitar sejempol sini ada, bervariasi, ada yang kecil-kecil sepertiga ruas jari ini ada, seluas jempol ini juga ada. Tadi sempat panik nggak tadi? Sempet juga, sempet khawatir rumah, barangkali ada yang bocor atau apa, soalnya kan lumayan gede ya Pak ya. Tidak saja hujan es, hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan beruntung tidak ada laporan korban jiwa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Angin kencang terjadi di kawasan Wonayu, Sidoarjo, Jawa Timur Senin sore menumbangkan sejumlah pohon besar. Pohon yang rubuh menimpa sebuah warung makan di pinggir jalan. Selain itu, batang pohon juga melintang di Jalan Raya Pilang Wonayu, akibatnya lalu lintas lumpuh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kebetulan di saat pohon tumbang juga tidak ada pengendara yang melintas saat pohon tumbang di badan Jalan Raya Pilang Wonayu. Tumbangnya pohon dampak angin kencang itu membuat arus lalu lintas jalur Sidoarjo menuju Krian dan sebaliknya lumpuh sekitar 1,5 jam. Lalu lintas mulai bisa berjalan setelah petugas berusaha mengevakuasi batang pohon. Saat ini kami beserta dari instansi terkait, dari Koramil, dari Kecamatan dan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk mengevakuasi pohon yang tumbang. Jadi pohon tumbang berarti murni angin kencang tadi dan ya? Betul, untuk pohon tumbang murni angin kencang. Pohon tumbang juga merusakkan kabel telepon dan lampu jalan yang ada di pinggir jalan. Akibat layanan telepon sempat mati di kawasan itu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya halo pemirsa, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Galuh, gimana kabarnya hari ini? Senang banget bisa jumpa lagi dengan Togi siaran bareng di sini. Tapi kita harus hati-hati ya karena Kenapa? di berita-berita awal tadi itu lagi musim hujan. Yes. Lagi cuaca lagi buruk. Harus jaga kesehatan, minum air putih banyak, habis apalagi itu istirahat vitamin. secukupnya, vitamin. Ini kenapa tanganku tiba-tiba warna coklat ya? Tiba-tiba ya. Dia habis masak deh, dia habis masak yang ada bahan Kunyit ya, ya. Aku habis masak ya. Aku baru tahu kok tanganku tiba-tiba warna coklat pemirsa ya. By the way, kita juga perlu menghindari jalanan-jalanan yang ada pohon-pohon besar, kemudian menghindari jalanan yang ada potensi longsor, karena itu lagi potensi banget bencana-bencana di musim hujan. Tapi susah juga nggak sih, kalau di Jakarta kan pasti banyak ya pohon-pohon ya yang besar kayak gitu ya. Kalau lihat pohon langsung gitu, Ada langsung pohon, kabur gitu, ada pohon hindari gitu kan. Padahal Cepet-cepet kita lihat nih. selain mungkin pohon, kadang-kadang harus menghindari ini tiang-tiang listrik tuh, yang kabel-kabelnya tuh udah seloran di mana-mana gitu ya. Itu mungkin ada ini ya bisa diperhatikan untuk pemerintah kota itu, selain pohon-pohon yang besar yang harus dipangkas, mungkin harus dirapihkan. Betul. Terkait dengan mungkin ini ya cuaca pancaroba musim hujan. Setuju. Dan juga itu ya tiang-tiang listrik, kabel listrik ya. Harus hati-hati lah pokoknya, ya, pemirsa lebih ya. waspada di musim penghujan ini. Oke, kita sapa dulu pemirsa, Anda menyaksikan Studio Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat. Hari ini bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Togi Snaga. Bisa dalam sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia pemirsa. Gunung Leutobi laki-laki di Flores Timur, Pulau Flores erupsi. 10 orang meninggal dunia serta sejumlah warga terluka. Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronalta Nur Meriska Wijaya ini sebagai tersangka suap.
Sementara itu puluhan pedagang di kawasan Puncak ditertibkan Satpol PP ini di Cisarua, Kabupaten Bogor. Ya, para pedagang yang mangkal di kawasan Puncak ini dinilai mengganggu lalu lintas dan keindahan Puncak yang sudah ditertibkan beberapa bulan lalu serta melanggar peraturan daerah. Dalam rangka memberikan rasa nyaman para wisatawan di kawasan Puncak, Satpol PP Kabupaten Bogor kembali melakukan penertiban pedagang yang nekat berjualan di Puncak. 20 pedagang yang bandel berjualan didata setelah Pol PP Kabupaten Bogor melakukan penertiban PKL di sepanjang jalur Puncak sesuai Perda tentang larangan berjualan di Puncak. Kita melakukan kegiatan tindak pidana ringan tipiring terhadap pelanggar, para pedagang yang melanggar berjualan di bawah jalan di trotoar di sepanjang jalur Puncak. Ada berapa Pak pedagang yang? Ya, kita di sini melaksanakan tipiring kurang lebih sekitar 20 pedagang yang kita lakukan tipiring. Saiful, salah satu pedagang keliling di Puncak, ingin Pemkab Bogor menyediakan tempat khusus bagi pedagang. Terpaksa untuk berdagang. Gitu. Kalau nggak berdagang kita gimana untuk biayai istri saya? Tadi barang-barang mau diangkut, ternyata barang jangan diangkut, buat dagang di rumah. Ya kan udah ke TP aja gitu, diambil TP aja. Petugas mendata para pedagang yang nekat berjualan di jalur Puncak. Jika masih bandel, Pol PP akan memberi sanksi sesuai aturan Perda yang berlaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim memvonis 20 tahun penjara Yuda Arfandi, terdakwa perkara pembunuhan Dante, putra artis Tamara Tiasmara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, Yuda terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan menenggelamkan korban di kolam renang. Majelis Hakim memvonis 20 tahun penjara terhadap Yuda Afandi, terdakwa kasus pembunuhan Dante, putra artis Tamara Tiasmara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum mati. Terdakwa Yuda Afandi terbukti membunuh Dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Sempat terjadi protes pihak keluarga Dante dan rekan Tamara Tiasmara usai vonis 20 tahun diputuskan. Pihak keluarga menyebut putusan tersebut tidak sebanding dan meminta Yuda dihukum mati. Namun terdakwa menyatakan banding. Dengan vonis apapun itu, tahun mau seumur hidup mau hukuman mati, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan Dante lagi. Jadi dengan vonis itu tadi dan dia kita banding, gimana ya, aku juga agak bingung sih untuk itu. Sebelumnya Dante tewas usai ditenggelamkan Yuda saat latihan berenang di kolom pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban dibenamkan sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain. Misal, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronalta Nur Meriska Wijaya sebagai tersangka suap. Ya, Meriska menyuap hakim yang membebaskan Ronalta Nur dalam kasus pembunuhan. Ibu, mungkin ada yang disampaikan, Bu? Penetapan tersangka terhadap Ibu Ronalta Nur Meriska Wijaya dilakukan setelah penyidik memeriksa Meriska di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Oke, Pak. Meriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya Lisa Rahmat sebesar 3,5 miliar rupiah. Selain itu, Meriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai Mahkamah Agung Zarof Richard. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalannya. Langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka penerima suap.
Selain ketiga hakim, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat juga dijadikan sebagai tersangka pemberi suap. Kejaksaan Agung menyebut Ibu Ronald Tanur dibantu makelar kasus Zarof Richard untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Ibu Ronald Tanur lalu menyerahkan uang 3,5 miliar rupiah kepada hakim secara bertahap. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan menetapkan makelar kasus Zarof Richard sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, tersangka dugaan maklar kasus Zarof Richard ini diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ya, Zarof sebelumnya jadi perantara dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Ex-pejabat Mahkamah Agung sekaligus tersangka dugaan maklar kasus Zarof Richard tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Zarof menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA dalam perkara dugaan pemufakatan jahat kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya Zarof Richard ditangkap di Bali karena telah menjadi perantara antara kuasa hukum terdakwa Ronald Tanur dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan vonis bebas. Kejaksaan Agung menyita uang tunai dari rumah Zarof Richard senilai lebih dari 920 miliar rupiah dalam pecahan mata uang asing. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof mengaku menerima uang tersebut dari tindakan kong kali kong perkara di Mahkamah Agung. Perbuatan sebagai maklar kasus diakui Zarof telah dilakukannya selama lebih dari 10 tahun. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Tom Lembong melawan dengan akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangka dari Kejaksaan Agung. Ya, bukti kuat dikantongi, diantaranya instruksinya hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya. Usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong terus diperiksa Kejaksaan Agung. Namun Tom Lembong tidak menyerah mencari keadilan. Tom Lembong akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka. Sejumlah bukti dikantongi, di antaranya catatan Sekretaris Kabinet pada tahun 2016 bahwa Indonesia defisit gula. Bukti lainnya, Tom Lembong hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya terkait impor gula. Dan data itu kan bisa dibuka, gitu. Dan proses pengambilan kebijakan untuk impor itu, Pak Tom ini lanjutan dari menteri-menteri sebelumnya. Jadi menteri sebelumnya itu sudah ada surat menyurat dengan PPI. Ketika Pak Tom masuk, PPI menindaklanjuti surat tersebut dan dijawab oleh Pak Tom. Putusan itu menyebutkan bahwa ini bisa dilakukan pra-peradilan. Nah, oleh karena hal-hal tersebut, kami sudah kumpulkan, kami sudah rundingkan. Kami akan mempertimbangkan secara serius untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya
Di situ unsur aliran dana tentu nanti akan terus didalami. Tim kuasa hukum tak mengungkapkan kapan gugatan pra-peradilan akan dilayangkan. Kuasa hukum optimis, bukti-bukti yang ada dapat membuat terang kasus ini. Dari Jakarta, Ilhami Aulia, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, kreator konten joget ayam patuk Gunawan atau Satbor ini resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama rekannya terkait promosi judi online. Ya, keduanya terbukti menerima hadiah dari website judi online saat siaran langsung di media sosialnya. Gunawan alias Satbor dan rekannya Ahmad Supendi alias Towet hanya bisa tertunduk lesu saat awak media mengejarnya. Keduanya telah ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Sukabumi karena diduga mempromosikan judi online di akun media sosialnya. Adapun peran keduanya yakni Ahmad Supendi mentransmisikan akses situs judi online saat melakukan live streaming. Sementara Gunawan Satbor selaku pemilik akun dianggap membiarkan pemberian hadiah atau saweran dari situs judi online. Keduanya terjaring patroli cyber oleh kepolisian saat melakukan siaran langsung di media sosialnya. Gunawan Satbor mempromosikan judi online usai mendapat hadiah dari situs judi online tersebut. Dari pelaksanaan itu ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website, blog tutup, ada gift yang diterima, kemudian live streaming tersebut diunggah ulang oleh akun TikTok @vlogituto1. Disitulah peranan dari pelaku. Tersangka dikenakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan siap menindak dan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku dan aktor judi online. Ya, hukuman berat ini akan diterapkan apabila terdapat unsur pidana dan tidak menggubris peringatan larangan judi online dari aparat penegak hukum. Budi mengungkapkan penerapan hukuman yang berat dilakukan setelah proses pencegahan dilakukan. Adapun upaya pencegahan dilakukan mulai dari memasifkan pendidikan bahaya bermain judi online, melakukan peringatan dini dan mengamankan simpul aktor judi online. Selain itu membatasi akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayaran. Untuk judi online sendiri, ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan di dalam rapat, mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online, karena edukasi ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. Yang kedua, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Pemirsa, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono ini ditangkap atas kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa di Sumatera Utara. Prasetyo disebut menerima fee sebesar 2,6 miliar rupiah. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 1,1 triliun rupiah. Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono ditangkap atas kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa di Sumatera Utara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 1,1 triliun rupiah. Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain. Kohar menjelaskan kasus korupsi ini bermula ketika Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Medan memulai pembangunan jalur kereta api dengan anggaran 1,3 triliun rupiah dari surat berharga syariah negara. Namun dalam pelaksanaannya, Prasetyo memerintahkan kuasa pengguna anggaran berinisial NSS untuk memecah proyek konstruksi tersebut menjadi 11 paket. Akibat perbuatan saudara PB tersebut,
menyebabkan pembangunan jalan kereta api Bajang Langsa tidak dapat difungsikan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 1 triliun 150 juta miliar 87 juta 853.322 rupiah. Koar menambahkan bahwa konsultan pengawas, KPA, dan pejabat pembuat komitmen juga sengaja memindahkan jalur yang dibangun. Kondisi ini membuat jalur kereta api tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan dan berujung pada terjadinya penurunan tanah atau amblas. Tidak hanya terkait proses tender, Prasetyo juga disebut menerima fee sebesar 2,6 miliar rupiah. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, Haidek Channel. Pusat Susno 2J mantan Kabar Eskrim Polri dan Reza Indragiri hadir dalam sidang kelima guru honorer Supriyani yang didakwa menganiaya muridnya, anak anggota polisi di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka hadir melalui virtual Zoom sebagai ahli penyidikan dan psikologi forensik. Sidang kasus guru Supriyani terus bergulir di Pengadilan Negeri Andolo Senin siang. Kuasa hukum Supriyani menghadirkan Susno 2J melalui virtual Zoom mantan Kabar Eskrim Polri sebagai ahli penyidikan yang dinilai mampu menjelaskan dugaan kejanggalan proses hukum terhadap guru honorer Supriyani. Menurut Susno, keterangan anak tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Bukti forensik maka itu nggak ada gunanya juga. Keterangan saksi walaupun 1000, kalau hanya saksi aja nggak ada gunanya. Apalagi keterangan anak, apalagi keterangan anak tidak bersesuaian. Itu bukanlah alat bukti. Hadir pula saksi ahli psikolog forensik Reza Indragiri via virtual Zoom dalam sidang ini. Sekali lagi, menurut kajian atau menurut penelitian dari anak-anak memang acap dipertanyakan, maka rekomendasi saya adalah siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati. Supriyani terdakwa penganiayaan muridnya M dilaporkan orang tuanya anggota polisi ke polsek tempat ia bertugas April lalu hingga ditahan selama sepekan walau akhirnya ditangguhkan. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Presiden Prabowo Subianto temui Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tadi malam. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sindo Today, pemirsa. Setelah menyambangi Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah kemarin, Presiden Prabowo Subianto tadi malam ke Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, pertemuan terjadi saat Partai Demokrat menggelar acara bimbingan teknis nasional di Jakarta. Mobil rombongan Presiden Prabowo tiba di Puri Cikeas sekitar pukul 7 malam. Pada pertemuan tertutup ini tidak dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono. Ditemui di tempat terpisah dalam acara BIMTEK Nasional Partai Demokrat di Jakarta, AHY mengatakan pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut diisi dengan jamuan makan malam antara dua tokoh bangsa yang bersahabat. Namun AHY mengaku tidak mengetahui apa yang dibicarakan keduanya. Dua sahabat, dua tokoh, dua pemimpin yang selalu ingin berbagi cerita, saling menguatkan satu sama lain. Saya nggak tahu apa pembicaraannya karena ini pertemuan tertutup ya sebetulnya ya, tetapi yang jelas saya rasa ini ada sesuatu yang baik ya, yang bisa ditiru oleh kita semua. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Istana Merdeka. Ya, ada 7 duta besar dari negara sahabat yang memberikan surat kepercayaan. Sebelum menyerahkan surat kepercayaan, para duta besar satu persatu disambut di halaman Istana Merdeka oleh pasukan militer sebagai bentuk penghormatan. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia.
Ada 7 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni Belanda, Timor Leste, Zimbabwe, Uzbekistan, Republik Rakyat Tiongkok, Aljazair, dan Mongolia. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Langkai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin siang. Ya, dalam kesempatan ini, Gibran juga membagikan susu kepada anak-anak. Tiba di SDN 1 Langkai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung menuju ruang uji coba program makan bergizi gratis. Dalam peninjauan, putra Presiden ke-7 Joko Widodo ini menyaksikan langsung para siswa menyantap menu makanan yang terdiri nasi, ayam goreng, telur, sayur mayur, buah pisang, air mineral, dan susu. Para siswa pun terlihat senang dan lahap saat menyantap makanan yang diberikan secara gratis ini. Pihak sekolah mengapresiasi program makan bergizi gratis karena menu bernilai Rp30.000 yang disediakan sangat bergizi dan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak ke depan. Mudah-mudahan terus-menerus dilakukan untuk perbaikan gizi. Kalau besok ada nggak, Bu? Besok belum tahu. Ada. Belum tahu ya? Belum tahu. Ya. Belum ada. Ya, mudah-mudahan terus-menerus. Kalau dari sisi isinya, Bu, menurut Ibu sudah mencukupi? Menunya 5 sehat, 5 sempurna. Saya lihat menunya sudah mencukupi menu 4 sehat, 5 sempurna. Paling penting adalah karena kita yang melaksanakan, tentu kita yang harus menyiapkan dari sekarang. Ini yang harus kita nanti rapatkan bersama, baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian juga bisa jadi kita melibatkan ahli-ahli gizi dari Puskesmas. Program makan bergizi gratis ini merupakan program utama pemerintahan Prabowo Gibran yang nantinya bakal ditindaklanjuti pemerintahan Kota Palangkaraya untuk dilaksanakan secara merata di seluruh sekolah. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran Rakabuming Raka juga membagikan susu dan buku gratis kepada para siswa. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, guna mendukung program pemerintah makan siang gratis bergizi untuk siswa sekolah, petugas gabungan TNI Polri di Sidoarjo, Jawa Timur menggelar makan siang gratis bergizi di sejumlah sekolah yang berada di pelosok desa. Ya, meski menempuh jarak dan waktu yang lama melalui jalur sungai, hal tersebut disambut positif oleh seluruh siswa. Mendukung program pemerintah, petugas gabungan TNI dan Polri di Sidoarjo membagikan makanan siang gratis bergizi ke sejumlah siswa yang berada di wilayah pelosok pinggiran kota Sidoarjo. Salah satunya di sebuah sekolah dasar di kawasan Desa Pucukan, Gebang, Sidoarjo. Mereka tidak bisa dijangkau dengan jalan darat, petugas terpaksa membawa logistik makanan bergizi dengan menggunakan perahu, dengan menyusuri sungai menuju SDN Gebang 2 yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Sidoarjo. Hal tersebut disambut antusias dari seluruh siswa serta para guru. Mereka senang dengan kedatangan petugas yang akan membagikan makan siang gratis bergizi. Untuk menu yang diberikan terdiri dari 4 menu sehat, 5 sempurna, dan siswa juga diberikan sejumlah snack makanan ringan. Enak. Enak nggak? Enak. Sayur, ikan, sama susu. Ada buahnya juga? Ada. Ini perkenalan program pemerintah yang nantinya mungkin kami akan ajukan sekolah ini untuk mendapatkan program berkelanjutan. Menunya tadi kita siapkan 4 sehat 5 sempurna, itu ada ayam, ada telur, ada susu, ada buah-buahan, ada sayur, snack itu untuk tambahan buat dibawa pulang. Yang utama itu 4 sehat 5 sempurna itu. Program ini rencananya akan terus berkelanjutan di setiap sekolah meski lokasinya sulit dijangkau atau di pelosok desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Bribda Eklesia di studio NTMC Polri. Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Baik, terima kasih Togi dan Galuh. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama, langsung saja kita akan pantau di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Lebak Bulus maupun Blok M dan juga Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga cukup ramai pada pagi hari ini. Dan terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku dan selalu berhati-hati serta selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk titik yang kedua, kita akan beralih ke Mega Mall Karawang. Dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura ataupun dari arah Jalan Pantura yang akan menuju ke arah Jalan Tuparef pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk titik selanjutnya kita akan beralih ke pos lantas Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Dari arah Lembang yang akan menuju ke arah Setiabudi dan di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Terjadi ketersendatan di kawasan ini dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan. Begitu pula dari arah Jalan Sersan Bajuri juga terpantau cukup ramai. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati. Dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang dan juga angkutan berat dan besar. Kami menghimbau untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Dan selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani ataupun dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Wonokromo melalui Jalan Es Parman pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan perlu kami informasikan pemirsa, berdasarkan data yang SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 199 kasus laka lantas yang mengakibatkan 28 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 288 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara roda 2 untuk mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Togi dan juga Galuh. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, anggur impor Shine Muscat akhirnya resmi dinyatakan aman dikonsumsi. Ya, koordinasi 3 badan tidak menemukan residu pestisida dalam jumlah berlebih pada anggur Shine Muscat yang masuk pasar Indonesia. Namun tetap saja BPOM menghimbau masyarakat mencuci buah dengan baik dan bersih sebelum dikonsumsi. Setelah cukup lama menggantung hingga menimbulkan polemik, pemerintah akhirnya mengumumkan nasib anggur impor jenis Shine Muscat yang masuk pasar Indonesia. 3 badan telah melakukan pemeriksaan. Hasilnya, baik Badan Pangan Nasional, BPOM, maupun Badan Karantina Indonesia tidak menemukan residu pestisida dalam jumlah berlebih yang berbahaya jika dikonsumsi. 3 badan melakukan pemeriksaan terhadap anggur Shine Muscat impor dari Tiongkok. Badan Pangan Nasional menguji ratusan sampel anggur jenis Shine Muscat impor di berbagai daerah. Ditemukan 10% sampel positif mengandung residu pestisida meski dalam batas aman. Uji senyawa residu juga dilakukan untuk meneliti jenis pestisida yang digunakan. Hasilnya ditemukan 21 jenis senyawa dan masih dalam kadar aman untuk dikonsumsi. Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, yaitu klorpirifos dan endrin aldehyde. Ambang batas orang tua dengan anak hampir sama. Kenapa? Namanya racun. Oleh karena itu, kalau dia di bawah batas aman, berarti kan aman. Nah, tetapi tetap perlu dilanjutkan dengan pencucian. Karena sekecil apapun residu, itu tetap bisa berdampak kalau berakumulasi. BPOM dan Bappenas menegaskan terdapat batas maksimal residu. Jika tidak melewati batas tersebut, produk buah tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Namun Bappenas, BPOM juga Barantin tetap mengimbau masyarakat untuk selalu mencuci buah sebelum dikonsumsi dan jangan lupa meningkatkan konsumsi buah dalam negeri. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Seto Pratomo, Auliasyah melaporkan. Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati secara resmi telah dicopot dari jabatannya dan digantikan Simon Aloysius Mantiri. Ya, Komisaris Utama Pertamina juga mengalami pergantian yang saat ini dijabat Muhammad Iriawan atau yang biasa disapa Iwan Bule. Rapat umum pemegang saham PT Pertamina Persero di Kementerian BUMN Senin pagi sepakat melakukan perombakan komisaris dan direksi PT Pertamina Persero. Berdasarkan hasil rapat tersebut, PT Pertamina Persero telah resmi memberhentikan Nike Widiawati dari kursi jabatan Direktur Utama Pertamina dan digantikan Simon Aloysius Mantiri. Selain itu, Pertamina juga memberhentikan Komisaris Utama Pertamina Ahmad Fikri Assegaf digantikan oleh Muhammad Iriawan. Pemegang saham juga memberikan arahan kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina yang baru untuk melanjutkan kinerja Pertamina yang telah baik, utamanya dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di masa depan. Ya, jadi hari ini RUPS PT Pertamina Persero telah melaksanakan pergantian susunan Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi PT Pertamina Persero Senin 4 November 2024 tadi pagi di Kementerian BUMN. Dari hasil RUPS tersebut diputuskan bahwa susunan Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi PT Pertamina Persero mengalami perubahan. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan pergantian pimpinan Pertamina merupakan hal biasa dan telah pasti dilakukan pembahasan oleh pimpinan yakni Menteri BUMN maupun Presiden. Ya, Bahlil pun berkepentingan dan akan memanggil pimpinan Pertamina yang baru untuk menyampaikan visi misi ke depan. Berikut pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Bahas lifting Pak. Saya akan fokus pada bahas lifting, sumur-sumur idle,
kemudian teknologi intervensi teknologi terhadap sumur-sumur yang ada semacam EOR. Yang ketiga yang berikut adalah dia harus melakukan eksplorasi dari semua wilayah-wilayah kerja yang sudah punya Pertamina. Salah satu di antaranya adalah kita akan mendorong untuk membangun pabrik LPG. Karena kita mempunyai cadangan 1,8 juta C3 C4 bahan baku yang akan kita dorong untuk membangun LPG. Nah, sebagian itu wilayah kerjanya ada punya Pertamina. Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum Bulog melakukan pengecekan pasokan beras di gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, Zulhas menyatakan stok beras di gudang Bulog dipastikan aman hingga akhir tahun mencapai 2 juta ton. Ya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan pengecekan ke kawasan pergudangan Bulog di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengecekan ini dilakukan untuk meninjau kondisi stok beras yang ada di gudang Bulog. Stok beras di gudang Bulog saat ini tersedia 140.000 ton. Pada akhir tahun akan terdapat 2 juta ton dari seluruh gudang Bulog di Indonesia. Diharapkan kepada masyarakat dan juga pedagang tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras karena dipastikan hingga akhir tahun stok beras dipastikan aman. Nah, teman-teman bisa lihat memang stok kita sekurang-kurangnya akhir tahun bisa 2 juta. Barang mana? Ada nih. Di sini aja ada 140.000 ton baru satu tempat. Sedangkan Bulog punya 1.500 lebih gudang. Ya. 1.508. Nah, kapasitas 4 juta. Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meminta 429 PMI untuk tidak hanya bekerja dengan baik, namun menjadi duta bangsa selama bekerja di Korea Selatan. Kepada pekerja migran Indonesia PMI yang berangkat ke Korsel Senin malam, Abdul Qadir Karding ini juga berpesan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di negara tujuan. Menteri P2MI juga berpesan kepada para pekerja untuk menjaga citra Indonesia di luar negeri. Sebagai upaya perlindungan dari diri saat bekerja di luar negeri, PMI juga diminta untuk memahami alur pelaporan kepada pekerja yang berwenang. Ada satu sistem yang bisa mengontrol dalam artian kalau ada pengaduan, ada apa-apa kita bisa tahu cepat. Nah, kami di kementerian bagian dari quick win kita, program cepat kita, program prioritas kita adalah kita akan bentuk yang disebut tim reaksi cepat. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan 7 Menteri Ekonomi untuk menyelaraskan program kerja prioritas jangka pendek di bidang perekonomian. Ya, dalam rakor tersebut, Menteri-Menteri Ekonomi di Kabinet Merah Putih ini juga membahas aksesi Indonesia ke berbagai organisasi dunia seperti BRICS hingga OECD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan 7 menteri dalam lingkup Kemenko Perekonomian untuk menggelar rapat koordinasi terbatas untuk menyelaraskan program kerja prioritas jangka pendek di bidang perekonomian. Adapun pembahasan dalam ratas tersebut terkait keputusan MK soal UU Cipta Kerja. Selain itu, Menteri-Menteri Ekonomi di Kabinet Presiden Prabowo Subianto juga membahas aksesi Indonesia ke berbagai organisasi dunia, seperti BRICS hingga OECD. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah rancangan peraturan pemerintah, meliputi devisa hasil ekspor hingga hapus buku dan hapus tagih utang UMKM. Pemerintah juga akan melanjutkan sejumlah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah hingga pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan listrik. Devisa hasil ekspor kami sedang siapkan PP-nya. Kemudian juga sedang disiapkan yang terkait dengan UMKM yaitu RPP hapus buku dan hapus tagih dari bank dan lembaga LK, kementerian dan lembaga. Kemudian juga terkait dengan berbagai perpres dan PP yang sedang dalam proses.
Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan. Pemerintah juga tengah menggodok regulasi kredit usaha rakyat serta kredit alat dan mesin pertanian. Selain itu, ada usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi industri berbasis padat karya. Peningkatan lifting migas hingga pemanfaatan biofuel dan bioetanol yang lebih luas. Pemerintah resmi memperpanjang pajak korporasi atau tax holiday hingga 31 Desember 2025. Ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mengatakan tax holiday mempunyai peranan penting karena dapat mengerek investasi yang masuk hingga 25%. Pemerintah resmi memperpanjang pajak korporasi atau tax holiday hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mengatakan tax holiday mempunyai peranan penting karena dapat mengerek investasi yang masuk hingga 25%. Roslan menyebut lebih dari 100 negara yang menerapkan pajak minimum global 15%. Apabila Indonesia tidak memungut pajak tersebut kepada perusahaan asing, maka negara asal perusahaan tersebut yang akan memungutnya. Pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25%. Di atas 25%. Itu yang pertama. Yang kedua, memang menyangkut dengan adanya GMT ini, Global Minimum Tax, yang rate-nya itu ada 15%, yang banyak sudah diberlakukan di banyak negara sebetulnya, hampir 100 negara lebih, dan memang ini mempunyai dampak kepada kita ya tentunya, kepada semua negara. Seperti ketahui pada laporan belanja perpajakan 2022, belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir memang menunjukkan tren peningkatan. Misalnya pada 2023 lalu, belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir mencapai 6,3 triliun rupiah. Sementara proyeksi nilai belanja perpajakan untuk tax holiday pada 2024 adalah 7,1 triliun rupiah dan 2025 sebesar 8,01 triliun rupiah. Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Ya, penyelamatan Sritex dari pilot dinilai bisa menjadi pintu masuk mengurangi benang kusut industri manufaktur nasional. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Bakri mengatakan, Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil agar persoalan pilot atau gagal bayar tidak terulang lagi. Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah baik berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Dalam keterangan resminya, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal tersebut akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat. Di sisi lain, penyelamatan Sritex bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Untuk itu, Kadin mengusulkan 3 prinsip. Yang pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku. Kedua, diperlukan pembenahan regulasi yang menghambat industri tekstil dan produk tekstil. Dan yang ketiga, stakeholders atau pemangku kepentingan di industri dan perdagangan TPT, baik pemerintah, pengusaha, dan pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini. Ketiga middle ground atau jalan tengah ini harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik bagi penyelesaian kepailitan Sritex. Di sisi lain, Kadin juga menilai banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri terutama UMKM harus dicegah. Begitu pula peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk, pajak pertambahan nilai, perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan, serta regulasi lainnya yang menghambat.
Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menanggapi pertemuan Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Misal calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung ini menanggapi pertemuan Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pramono menegaskan akan tetap fokus pada persoalan-persoalan yang terjadi di Jakarta dengan terjun langsung ke masyarakat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 31 Oktober lalu. Selain Presiden Prabowo, Ridwan Kamil juga menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Menanggapi manuver RK tersebut, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tak mempersoalkan hal tersebut. Pramono tegaskan akan tetap fokus pada persoalan-persoalan yang terjadi di Jakarta dengan terjun langsung ke masyarakat. Jadi saya memang lagi berkonsentrasi untuk menyelesaikan pertemuan-pertemuan saya dengan komunitas Jakarta. Kemarin saya juga ketemu Bu Sinta Nuriyah, memang waktu saya untuk berfokus bertemu dengan kelompok-kelompok komunitas ya. Terima kasih. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai Ridwan Kamil saat ini mempertontonkan mentalitas yang lemah. Dikarenakan RK menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto ketika dirinya mengalami kemunduran elektabilitas. Tapi ketika kemudian datang ke Jokowi, sebenarnya ini malah kontraproduktif. Ini mentalitas kalah karena cawe-cawe Jokowi udah nggak bisa lagi. Meskipun kita lihat ada berbagai elemen-elemen aparatur negara yang masih mencoba dikerahkan. Karena itulah jangan takut terhadap intervensi dari aparat negara karena Presiden Prabowo sudah mengatakan komitmennya untuk netral. Kalau ada aparatur negara termasuk oknum-oknum polisi yang bergerak untuk memenangkan pasangan calon tertentu, itu artinya berseberangan dengan garis kebijakan Presiden Prabowo. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menekankan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah sebagai langkah strategis untuk pembangunan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono kembali memberikan jawaban atas permasalahan di masyarakat. Kali ini pasangan Ridwan meluncurkan program mobil curhat sebagai sarana konseling masyarakat untuk kesehatan mental. Menyapa warga Cilandak, Jakarta Selatan, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil memamerkan langsung mobil curhat yang akan menjadi sarana pasangan Ridho untuk menjaga kesehatan mental warganya sekaligus menjawab kota Jakarta yang masuk ranking 9 kota tersetres di dunia. Nantinya mobil curhat ini akan menyasar lokasi kampung atau ruang publik yang dinilai sangat membutuhkan konseling dari para psikolog tersertifikat sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat stres warga Jakarta. Jadi ada yang sifatnya pakai apps, tidak bertemu, cukup chatting atau via voice. Yang kedua bertemu tapi secara Zoom. Yang ketiga bertemu fisik. Nah, ini adalah para psikolog yang nanti jumlahnya kita butuhkan sangat banyak untuk menghilangkan status Jakarta kota stres nomor 9 di dunia kan. Prototipe mobil curhat yang merupakan adalah gagasan dari Pak RK gitu. Jadi kita Pak RK bikin gagasannya, kita bikin konkretnya gitu. Dalamnya ada benar-benar
psikolog, jadi warga bisa berkonsultasi sebagai mediator. Mobil ini sebagai mediator untuk mencurahkan atau pertolongan pertama lah dalam kesehatan mental. Sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga belusukan di Cakung, Jakarta Timur dan menerima keluhan soal saluran air dan sungai yang tersumbat sehingga kerap menyebabkan banjir di kawasan sekitar saat musim penghujan tiba. Dengan berbekal pengalaman panjang, baik sebagai kepala daerah maupun sebagai pakar urban design, RK akan segera menghadirkan solusi yang diidamkan warga Jakarta ini. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia. Informasi yang akan menghadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Sini Today, pemirsa, DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia. Ya, ketiganya adalah Kevin Dix yang diproyeksikan untuk timnas senior, serta Estella Lupati dan Noah Leotomu yang akan memperkuat skuad timnas wanita. Dengan Menpora RI pada sore hari ini. Selamat siang. DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia, yaitu Kevin Dix, Estella Lupati, dan Noah Leotomu. Persetujuan naturalisasi dipastikan setelah DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo serta PSSI yang diwakili oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi pada Senin sore. Menpora mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang mendukung dan menyetujui permohonan proses naturalisasi ketiganya. Kami pemerintah mengucapkan terima kasih atas respon cepatnya dan juga seluruh dukungan terkait dengan pemberian kewarganegaraan untuk 3 atlet yang kami ajukan. Semoga ini menjadikan kekuatan baru khususnya untuk timnas sepak bola dan memastikan bisa mencapai target yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap proses naturalisasi bisa segera selesai karena ada agenda penting timnas Indonesia. Atas dukungan besar dari Mas Menteri Pemuda Olahraga, kami juga berharap semoga Kevin Dix khususnya bisa memperkuat timnas kita pada setidaknya pada saat nanti bertanding dengan Arab Saudi pada tanggal 19 nanti, dan kita akan proses ini secepatnya dari Kementerian Pemuda Olahraga dan Kementerian Hukum. Insya Allah kita akan mempercepat proses ini. Anggota Komisi 10 DPR RI, Denny Cagur dan Once Mekel memberikan pujian terhadap proyek naturalisasi timnas Indonesia oleh PSSI. Ya, Denny menyebut jumlah pemain meningkatkan performa timnas, sedangkan Once bangga pemain yang dinaturalisasi bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia. Pimpinan punya pantun, saya juga ada pantun. Pagi-pagi makan kecapi, belinya di kota Jakarta. Piala Dunia dulu cuman mimpi, insya Allah sebentar lagi jadi nyata. Ya, untuk dari sisi naturalisasi, mungkin ini salah satu pencapaian terbaik yang pernah kita dapatkan. Paling enggak kalau kita lihat dari pencapaian timnas di kualifikasi Piala Dunia. Mengingat terakhir itu kita semua sampai di babak kedua, kita berada di bawah Saudi Arabia, Filipina, Malaysia, kita hanya jadi juru kunci dengan poin 1. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah ada di babak ketiga. Pertama, bahwa kami menyambut baik bahwa adanya proses naturalisasi pemain ini bisa meningkatkan prestasi daripada tim nasional kita, baik tim putra maupun tim putrinya. Dan benar-benar yang kedua adalah bahwa pemain-pemain yang menjadi anggota tim benar-benar bisa menjadi tim dalam arti sesungguhnya, memperkuat benar-benar dan benar siap dengan mungkin perbedaan-perbedaan dan penyesuaian yang harus mereka lakukan di Indonesia.
Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobaga mengkritik proyek naturalisasi Timnas Indonesia yang dilakukan PSSI. Ya, menurutnya Indonesia tidak miskin atlet. Untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar?